Sudah cukuplah kamu, jangan minta penjelasan lebih jauh lagi. Selesai. Nanti malah puyeng sendiri akhirnya. Bahasanya cukup bikin mumet agak sedikit cenut gitu di dalam pemikiran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang sangat sederhana dan channel apa adanya. Sebelum kita memulai mendengarkan kajian beliau yang satu ini, ada baiknya kita minum dulu teman-teman. Di sini sudah agak mendung, cuacanya tidak terlalu panas. Oke lah teman-teman, tidak usah berlama-lama ya. Kita dengarkan saja video beliau yang kajian beliau atau ceramah beliau yang satu. Waqala ba'dul arifin, menurut sebagian orang yang telah kenal Allah, orang yang arif, orang yang sudah mengenal Allah, Al-Haqqu ta'ala munazzahun 'anil aina. Allah maha suci dari aina wal jihah, terlepas dari mana, wal jihah di sebelah mana. Maha suci Allah dari pertanyaan di sebelah mana Allah adanya, di wilayah mana, di lokasi mana, barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, nggak ada. Wal kaifa, dan Allah maha suci dari pertanyaan bagaimana. Wal madah wassuar, materinya apa, bahannya apa, bentuknya kayak apa, jangan dipertanyakan. Allah maha suci. Jangan tanya Allah kayak apa sih bentuknya, nggak ada. Wa ma'adzalika, sekalipun demikian Allah tidak bagaimana, kapan, di mana, kayak apa, tapi tidak pernah sunyi, tidak pernah sepi. Minhu, dari Allah, aina, wala makan, wala kam, wala kaifa, wala jism, wala jauh, wala ard. Tetapi semuanya itu Allah selalu ada, di mana, kapan saja, di mana saja ada. Sekalipun tidak, tapi di semuanya Allah ada. Sebentar ya teman-teman. Jangan pertanyakan itu tentang perwujudan yang Maha Kuasa. Dan jelas teman-teman, kita tidak akan pernah mampu seluruh langit dan bumi ini serta seisinya adalah bagian daripada yang Maha Kuasa. Tidak akan pernah mungkin bisa bagian mampu menggambarkan sesuatu yang utuh, apalagi yang Maha Kuasa. Pada saat kita ingin menjabarkan saja, hancur jabaran itu. Pada saat kita ingin menilai saja, hancur nilai itu. Pada saat kita ingin menilai sesuatu ini saja, hancur nilai itu teman-teman. Jadi tidak bisa. Hancurnya itu bukan berarti hancur. Hancurnya itu hancurnya pemahaman kita. Hancur leburnya pemahaman kita pada saat menilai, memikirkan yang Maha Kuasa, perwujudan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ya teman-teman, perwujudan yang Maha Kuasa ya pasti hancur. Makanya jangan dipertanyakan itu, karena memang silakan saja, sah saja untuk di dalam diri, tapi untuk saya pribadi tidak akan pernah bisa lah. Karena kenapa? Karena kita ini adalah bagian. Kalau kita memang kita menyadari secara utuh, kita ini adalah bagian. Tidak akan mungkin bagian itu mampu memahami sesuatu yang sudah utuh, yang maha utuh ya teman-teman. Sulit sekali ya. Bahkan yang membuat sulit ya memang tidak bisa sebenarnya. Bukan siapa-siapa, tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa ya, pokoknya tidak bisa ya teman-teman, sudah jelas itu. Karena kenapa? Ya seperti saya katakan tadi, pasti akan hancur pemahaman kita, pemikiran kita, perasaan kita, pendengaran kita, mata kita pasti akan hancur. Hancurnya apa? Hancurnya pemahaman di dalam diri kita. Tidak akan pernah kita bisa menilai apapun. Oke, kita lanjutkan. Li'annahu lilutfi sarin fi kulli syai', karena kelembutan Allah lah dia berada di mana-mana. Wa linuriyatihi zahirun fi kulli syai',
dan kesinarannya, kesinarannya zahirun fi kulli syai, nampak pada segala sesuatu. Nampak pada segala sesuatu. Saya potong sebentar ya teman-teman, kadang-kadang saya lupa, sudah agak banyak saya lupa. Dia saking maha lembutnya, dari maha lembutnya dia nampak dari segala sesuatu. Dari sifat yang maha lembutnya dia nampak dari segala sesuatu. Nah, di situ teman-teman kembali kepada kefanaan diri kita ya. Bagaimana menurut opini saya, bagaimana kita bisa fana di dalam seluruh panca indera kita, baik yang paling kasar ataupun yang paling halus. Tidak ada lain kita memfokuskan seluruh panca indera kita di dalam satu titik, yaitu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Pada saat kita dihadapkan oleh warna-warni kehidupan, warna-warni kehidupan apa? Warna-warni kehidupan apapun, sekalipun ada kupu-kupu yang datang ataupun semut yang lewat ataupun apapun lah teman-teman. Kita lanjutkan. Wali itlaqi, dan karena kemutlakannya, wa ihatatihi, dan keliputannya, mutakayyifun bikulli kaifin, menjadi terbagaimana dengan segala bagaimana. Biar ini ngomong ngaco bahasa Indonesianya, tapi bahasanya begitu. Ghairu mutaqayyidin bidzalika, tidak terikat dengan itu semuanya. Wa man lam yaduk hada, orang yang belum mampu merasakan hal itu, walam yashhadu, dan tidak mampu menyaksikannya, fahuwa a'mal basirah, orang itu buta basirahnya, mata hatinya buta, mahrumun an musyahadatil haq, dia tidak mampu untuk menyaksikan Allah. Buta mata basirahnya, bahasanya pokoknya orang yang tidak bisa menyaksikan Yang Maha Kuasa di dalam kehidupan, warna-warni kehidupan, intinya buta lah ya teman-teman. Kita ambil bahasa sederhananya ya, memang buta dan tuli lah. Barang siapa yang tidak pernah merasakan kesaksiannya akan keberadaan Yang Maha Kuasa itu sendiri dalam warna-warni kehidupan, ya tentunya pasti buta itu teman-teman. Nah, itu maksudnya teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi ini yang menjadi persoalan adalah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu seperti itu, maka ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, jangan dikaitkan, jangan dipersamakan, jangan diimajinasikan dengan sifat-sifat yang kamu pahami. Jadi sampai saat ini ketika engkau mempelajari sifat-sifat Allah, dalam pikiranmu itu adalah sifat-sifat kamu juga. Iya, karena ketika engkau bicara melihat, maka tetap pengertian melihat dalam pikiranmu adalah dalam potensi yang terbatas. Jadi memang benar kan teman-teman, seperti saya bilang tadi, melihatnya sifatnya Allah itu yang aslinya memang tidak bisa, tapi tetap Yang Maha Kuasa dengan kelembutannya dia berikan ajawantahnya kepada kehidupan ini, agar untuk bisa dirinya dimengerti, dirinya diketahui, agar dirinya bisa dikenal oleh hamba-hambanya. Jarak tertentu sampai 1 kilometer kelihatan, kalau sudah 1000 kilometer nggak kelihatan lagi. Itu pun kalau langsung, kalau ada penghalang nggak kelihatan. Tapi begitu Allah punya sifat melihat, ya tidak seperti itu. Jadi pada ujungnya sifat-sifat Allah yang kamu pelajari sebetulnya itu adalah sifat-sifat kamu juga. Sehingga ketika Allah itu tidak terkait dengan bagaimana, seperti apa, kapan, di mana sebagainya, maka terjadikan polemik antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tentang persoalan tangan yang menjadi sifat Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Sementara menafsirkan yadun sebagai makna majazi, yaitu kekuasaan Allah ya, yadul ala fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya kekuasaan Allah lah yang menentukan segala-galanya di atas kekuasaan mereka. Sebesar apapun kekuasaanmu, tetap Allah yang paling berkuasa.
Allah yang menentukan. Karena tangan itu, kenapa tangan sebagai kata pinjaman untuk kekuasaan? Karena tangan itu sebagai bentuk kata yang paling layak, paling pantas untuk menyimbolkan suatu kekuasaan. Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, tetap saja memang adanya tangan ini karena maha lembutnya dia makanya mewujudkan itu. Tangan ini tentunya kalau kita masuk ke dalam satu makna, rahasia makna yang sesungguhnya, ya tentunya pasti kita kembali akan ke rahasia makna itu sendiri. Tangan, kaki, mata, pendengaran, dan lain-lainnya teman. Karena itu satu perumpamaan yang sudah dia rancang, yang sudah dia buat dengan sebaik-baiknya perumpamaan teman-teman. Nah, seperti tadi dikatakan bahwasanya tangan Tuhan itu sendiri teman-teman. Jadi untuk penjabarannya sudah Tuhan berikanlah, sudah Tuhan jawantahkan. Cuman hanya saja kita ini kan manusia, tentunya pandangan atau melihatnya kita dengan melihatnya Tuhan tentunya berbeda. Melihatnya kita paling cuman jauhnya 500 meter masih kelihatan kan, kalau Tuhan sudah lebih daripada itu semua bahasanya. Hanya itu saja bahasa simpelnya ya teman-teman, atau bahasa yang sederhananya. Makanya sifat Tuhan tidak bisa disamakan, tapi gambarannya memang Tuhan sudah berikan dengan kelembutannya. Kita lanjutkan. Ketika kita mengatakan Margaret Thatcher itu bertangan besi, bukan betul-betul tangannya besi, artinya kekuasaannya yang agak diktator kan begitu, bertangan besi. Jadi tangan itu adalah kekuasaan. Tetapi sebagai menafsirkan bahwa tangan itu adalah ya tangan. Ya udah nggak usah dimakna majazi lagi ya, tangan ya tangan. Jadi gimana? Ya lo punya tangan. Ini kan terjadi pertengkaran, hebat-hebatan tentang persoalan apa kalau punya atau tidak. Nah, oleh karena itulah maka di sini kita bicara tidak terkait dengan itu semuanya. Silakan mau bilang Allah punya tangan, silakan. Mau bilang Allah punya tangan, silakan, asalkan ketika ditanya Anda bilang Allah punya tangan, seperti apa tangannya? Ketika jawabnya tidak seperti apa-apa, selesai. Iya kan? Kalau saya teman-teman, ya tapi ini opini saya ya teman-teman, saya tidak mau mengomentari hal ini seperti perdebatan dua sisi ini, karena kalaupun saya buka opini saya di sini ya tidak tidak bijaksana juga. Tapi yang jelas bahasa saya mengalir seperti air tapi tidak terbawa arus air. Itu opini saya teman-teman. Ya sudah, kalau sudah tidak seperti apa-apa ya sudah, berarti ya sudah bila kaifin, tidak seperti apa kan gitu. Ini artinya kita jangan sampai kita lalu pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah, tentang kekuasaan Allah dan sebagainya, itu jangan sampai dikerdili oleh akal kita yang kerdil. Kita saja ketika mengapresiasi keilmuan seseorang yang bergelar profesor, doktor, insinyur, SH, MMT, PhD, wah macam-macam lah, 3 meter lah judulnya gelarnya ini. Mungkin kita bisa mengapresiasi, waduh betapa pinternya orangnya, dia master science, master management, master teknik, master falsafah, doktor di bidang, waduh kayak apa, kita sudah meriang nih, bulu meremang. Kalau kitanya berpengetahuan. Kalau yang mengapresiasi seorang yang buta huruf seperti Bitarmi, nggak bakal mampu di mana letak kehebatannya. Jadi artinya bagi orang yang otaknya cerdas, mungkin akan bisa mengerti akan kehebatan Allah, lebih besar pengertiannya daripada orang yang otaknya bodoh. Ya, saya potong dulu sebentar teman-teman. Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ini hanyalah masalah penempatan wadahnya. Nah, terkadang itulah saya bilang terjadinya mungkin saja terjadinya perdebatan itu kebanyakan ya teman-teman, karena mereka menyamaratakan antara wadahnya sendok dengan wadahnya sendok dengan wadahnya gelas. Nah, disinilah sebenarnya harusnya seseorang itu mampu, harusnya kita mampu melihat dengan cermat di mana sih wadahnya pada saat seseorang berbicara.
Kalau memang wadahnya adalah untuk ke satu titik, wadahnya di gelas, ya udah kita berbicara di gelas. Kalau wadahnya di sendok, ya kita di sendok. Tapi di sini karena pada saat terjadinya perdebatan di antara mereka tentang tangan Tuhan, ya karena mereka berada di bagian, menurut hemat saya teman-teman, yang menurut opini saya, karena mereka berada di bagian dan tentunya mereka akan membenarkan di mana mereka berada di bagian mereka. Kalau mereka berada di bagian yang utuh, tentunya mereka akan masuk seperti mengalir seperti air tadi. Tinggal masalah wadahnya, di mana yang kamu mau bicarakan, wadah apa yang kamu bicarakan. Oh, ternyata di wadah gelas. Oh ya udah, di wadah gelas. Nah, pada saat wadah gelas dengan wadah sendok mereka menyamaratakan, ya pasti akan terjadi satu ya banyak hal lah, perdebatan, perbedaan dan segala macam. Kita lanjutkan teman-teman. Maka di sini peran keilmuan seseorang sangat menentukan kekokohan pemahaman tentang keesaan Tuhan dan ketauhidan, maksud saya. Makanya tidak salah Allah mengatakan bahwa keimanan juga akan mendapat status yang lebih tinggi ketika didukung dengan keilmuan. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini menunjukkan dengan kata minkum ini sendiri, artinya orang yang beriman itu selektif. Artinya ada kriteria tertentu sehingga jumlahnya tidak akan banyak. Maka dikatakan minkum, sebagian dari kamu. Walladzina utul ilma, dan orang ilmu bukan sebagian, semuanya juga bisa saja berilmu semuanya. Jadi artinya bahwa peluang untuk kita mendapatkan keimanan itu lebih kecil daripada mendapatkan ilmu. Ya kan, orang pinter bisa, ada sekolahannya, ada pesantrennya, ada madrasahnya, ada pelatihan, tapi beriman nggak ada madrasahnya. Anugerah Allah yang betul-betul kita rasakan, dan tidak menjadi otomatis orang pinter beriman. Dan bisa saja orang beriman tidak berilmu. Tapi ketika orang beriman dan lalu dia berilmu, itulah mempunyai kedudukannya jauh lebih tinggi. Seorang perempuan yang kamu cintai, dia cantik tapi bodoh. Dia cantik pinter, dia lebih cantik, pinter, kaya, ya lebih lagi. Cantik, pinter, kaya, berjabatan, ya lebih lagi. Maunya yang mana? Makanya. Wa min kalam Ibnu Farid. Ibnu Farid ini kurang dad ya. Wa min kalam Ibnu Wafa, afallah. Kalau Ibnu Wafa radhiyallahu anhu, huwal haqqul muhitu bi kulli syai'in. Huwa ar-Rahmanu dzul 'arsyil majidi. Dialah Allah, hak yang meliput segala sesuatu. War-Rahmanu, dialah yang maha pengasih, Dzul Arsyil Majid, yang punya arsy yang megah. Huwa Nurul Mubinu, dialah cahaya yang memberikan terang, yang menerangkan. Bi ghairi syakin, tanpa ragu-ragu. Huwa Rabbul Muhajjabu fil Abidi, dialah Tuhan yang tertutup bagi hamba-hamba. Wal masyhudu fil ashhadi, dialah yang tersaksikan dalam segala apapun yang kelihatan. Yabdu, kelihatan. Fayukhfihi syuhudu, dan ia akan menjadi tersembunyi, disembunyikan oleh kesaksian. Anisyahidi, daripada yang menyaksikan. Wal ainul ayanu, dialah saksi mata. Likulli ghaibin, setiap segala sesuatu yang gaib. Wal maqsudu min baitil qasidi, dialah menjadi tujuan bagi setiap orang yang mempunyai keinginan. Baitul qasid artinya keinginan. Jami'ul alamina lahu dhilalun sujudun fil qaribi wa fil ba'idi. Semua alam ini adalah bayang-bayangnya. Alam semesta ini tidak lain adalah bayang-bayangnya. Sujudun fil qaribi wa fil ba'idi. Semuanya bersujud kepada Allah, baik yang dekat maupun yang jauh. Wa hadzal qadru fit tahqiqi kafin.
pemahaman tentang kenyataan seperti ini adalah cukup. Fakufan nafsa antala bil mazidi, sudah cukuplah kamu, jangan minta penjelasan lebih jauh lagi, selesai, nanti malah puyeng sendiri akhirnya. Sudah, pokoknya Allah itu serba wah, serba anu, serba anu. Jadi ini diungkapkan dengan bahasa syair malah menjadi semakin indah ya. Tapi pemahamannya adalah tetap sama, bahwa pada akhirnya mah yang ada hanya Allah kok. Selain Allah adalah enggak ada. Kalaupun kita melihatkannya ada, tidak lain adanya hanyalah bayang-bayang saja. Jadi akhirnya kamu tuh ada enggak? Enggak ada, yang ada mah Allah. Bahasanya cukup berbobot ya teman-teman, menurut hemat saya. Cukup bahasanya cukup berat ini menurut saya ya teman-teman. Opini saya yang memang masih awam, memang bahasanya cukup bikin mumet, agak sedikit cenut gitu di dalam pemikiran teman-teman ya. Tapi kita berusaha lah ya, berusaha untuk apa sih yang dimaksudkan Buya barusan tadi, pembicaraan terakhir ini. Pokoknya cukup tahu aja lah, udahlah, kalau mau dijabar nggak perlu tahu lah bahasanya, karena nanti semakin mumet lagi itu sebenarnya ya. Karena memang begitu maha tinggi dan maha luasnya Tuhan itu, rahasianya pun yang belum pernah terbuka sama kita, terbaca sama kita, terpahami oleh kita, terkaji oleh kita. Karena ada banyak sekali rahasia yang memang belum bisa kita ungkap teman-teman. Kenapa? Ya karena diri kita sendiri memang masih terhijab oleh sifat-sifat manusiawi dan dalam cengkeraman duniawi. Kalau yang saya ambil kesimpulan terakhir ya teman-teman, semua ini biang keroknya adalah kita menempatkan satu wadah yang salah, di mana tempatnya duniawi kita taruh di dalam hati, di mana tempatnya urusan duniawi kita taruh di dalam hati. Ya apa yang terjadi? Inilah sebenarnya dampaknya yang terjadi, ya pasti ya seperti ini. Salah satunya, sampai kita meninggalkan dunia ini pun kita tidak akan pernah bisa melihat yang Maha Kuasa teman-teman. Tidak akan pernah melihat Tuhan dan tidak akan pernah melihat kebesarannya teman-teman. Tidak akan pernah bisa melihat keagungannya, tidak akan pernah bisa melihat kelembutannya, tidak akan pernah melihat kehendaknya, dan tidak akan pernah memahami tentang maksud dan tujuannya untuk diri kita sendiri pada saat kita menjalani kehidupan 1 kali 24 jam sampai akhir hayat, atau di dalam bimbingannya setiap hari. Ada banyak cerita di balik sebuah kisah, dan ada banyak rahasia yang belum terbuka di balik sebuah kisah cerita perjalanan kehidupan kita. Bila mana ada salah kata dan perbuatan, kebenaran tentunya datang dari Yang Maha Kuasa, kebodohan, kehilapan, dan ketidakmengertian tentunya datang dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.